Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anis Yunitasari. Dan di video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Project Plan, yaitu strategi memulai bisnis atau merintis usaha baru. Adapun 3 cara untuk memulai usaha baru dan memasuki dunia usaha. Yang pertama adalah merintis usaha baru atau starting. Yang kedua adalah membeli perusahaan orang lain atau buying. Dan yang ketiga adalah kerja sama manajemen atau franchising. Adapun 2 pendekatan untuk mencapai peluang. Yang pertama adalah inside out atau idea generation, yang merupakan pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Calon wirausahawan melihat keterampilan sendiri, kemampuan, latar belakang, dan lainnya yang menentukan keberhasilan usaha. Dan yang kedua adalah outside in atau opportunity recognition, yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila merespon atau menciptakan kebutuhan pasar. Merintis usaha baru itu bisa melalui surat kabar, laporan periodik tentang perubahan ekonomi, jurnal pedagang dan pameran dagang, publikasi pemerintah, informasi lisensi produk yang disediakan oleh pialang saham, universitas dan perusahaan lainnya, dan yang terakhir adalah hasil survei atau riset. Opportunity recognition atau pengamatan lingkungan itu adalah sebagai alat pengembang yang akan ditransfer untuk menjadi peluang-peluang ekonomi. Kemampuan yang dibutuhkan untuk memulai usaha baru yaitu ada 4. Yang pertama adalah kemampuan teknik, yang kedua ada kemampuan pemasaran, yang ketiga ada kemampuan finansial, dan yang keempat adalah kemampuan hubungan. Kemampuan teknik yaitu kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang atau jasa serta cara menyajikannya. Dan kemampuan pemasaran yaitu kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Dan yang ketiga adalah kemampuan finansial, yang mempunyai kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya. Dan yang terakhir adalah kemampuan hubungan, yaitu kemampuan tentang bagaimana mencari, memelihara, dan mengembangkan serta kemampuan komunikasi dan negosiasi. Dan selanjutnya adalah bagian proses bisnis. Yang pertama adalah Anda itu adalah kita atau seseorang yang ingin membuka usaha. Dan yang kedua adalah ide itu adalah konsep pemikiran atau membuka pemikiran untuk membuka suatu bisnis. Dan yang ketiga adalah uang kredit plus fasilitas orang, yaitu untuk menganalisis, menguji, menerapkan, dan meningkatkan proses. Dan yang keempat adalah barang jasa adalah sesuatu bahan dalam bisnis. Dan pasar, yaitu di mana pasar menjadi pusat pemasaran bisnis usaha tersebut, tapi juga bisa melalui online. Uang yaitu sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, bisa jadi modal dari bisnis tersebut. Dan profit adalah jumlah uang yang dihasilkan dari penjumlahan dalam periode tertentu atau laba bersih. Dan selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru, yaitu ada 6 hal. Yang pertama adalah bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua adalah bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga adalah tempat usaha yang akan dipilih. Dan keempat adalah organisasi usaha yang akan digunakan. Selanjutnya jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Dan yang terakhir adalah lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki adalah pertanian, pertambangan, pabrikasi, konstruksi, perdagangan, jasa keuangan, jasa perorangan, jasa-jasa umum, jasa wisata. Berikut itu adalah
bidang dan jenis usaha yang bisa dimasuki. Selanjutnya adalah bentuk usaha atau kepemilikan. Bentuk usaha atau kepemilikan yaitu mempunyai empat ciri. Yang pertama, perusahaan perorangan atau sole proprietorship, yang merupakan perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang, dan firma, yaitu persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan tanggung jawab bersama. Dan yang ketiga adalah persekutuan, yaitu asosiasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu perseroan, perusahaan yang anggotanya terdiri dari atas para pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal di sektor. Dan yang selanjutnya adalah organisasi usaha yang akan digunakan, yaitu semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya. Sebaliknya, semakin kecil lingkup usaha, maka semakin sederhana juga organisasinya. Berikut ini adalah struktur organisasi sederhana, yaitu meliputi wirausaha dan karyawan-karyawan lainnya. Selanjutnya, struktur organisasi sederhana, yaitu wirausaha, manajer, baru karyawan. Jika struktur organisasi perusahaan besar, maka terdiri dari dewan komisaris, direktur, turun lagi ke manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, dan manajer pemasaran. Di manajer produksi yaitu ada definisi, dan di manajer keuangan ada bagian, dan manajer personalia ada bagian, dan manajer pemasaran ada cabang. Dan di manajer keuangan dan personalia yaitu adalah bagian-bagian yang terdiri dari karyawan. Lingkungan usaha terdiri dari dua lingkungan, yaitu mikro dan makro. Mikro yaitu lingkungan yang ada kaitan langsung dengan operasional perusahaan, dan lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi gaya hidup perusahaan secara keseluruhan. Paten, merek dagang, dan hak cipta. Paten, merek dagang, dan hak cipta sangat penting untuk melindungi perusahaan dari usaha-usaha meniru dan menduplikasi pihak lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind, 'cause of you.